Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lagi dan lagi Al-Fakir menyampaikan tema dalam penyampaian ini adalah kewajiban umat Islam pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan sahabat dimanapun saja Anda berada, kita wajib meyakini bahwa hadis atau sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum Islam maksudnya pedoman hidup kaum muslimin. Bagi mereka yang telah beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis mereka pun harus beriman bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam juga. Ayat-ayat Al-Quran cukup banyak untuk menjadikan alasan yang pasti tentang hal ini. Seperti A. Mengambil dasar hukum pada hadis atau sunnah adalah tanda orang yang beriman. Tersebut dalam Al-Quran pun pada surah An-Nisa ayat 65. B. Orang yang menyalahi hadis akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 13. C. Orang yang mengingkari hadis menjadi kafir. Al-Quran surah Ali Imran ayat 32. Apabila hadis atau sunnah tidak dimanfaatkan sebagai sumber hukum, maka orang Islam akan menghadapi kesulitan dalam hal-hal cara beribadah. Dan bagaimana saja cara ketentuan berzakat, berhaji, cara berhaji dan sebagainya yang dibenarkan disebabkan ayat-ayat Al-Quran dalam hal-hal tersebut cuma hanya mengungkapkannya secara global dan umum. Sedangkan yang menjelaskan secara rinci adalah hadis atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang berkata atau berpendapat bahwa urusan agama Islam cukup mengikuti Al-Quran saja, tidak perlu mengikuti hadis atau sunnah yang populer dengan sebutan inkarus sunnah. Mereka itu orang-orang yang inkar sunnah, mereka itu sesat dari jalan yang benar dan menyesatkan karena tidak mengikuti Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran telah memerintahkan dengan jelas dan tegas
dalam beberapa ayatnya bahwa umat Islam harus mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul. Surah Muhammad ayat 33. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap orang yang beriman harus mentaati Rasul. Tiap-tiap orang yang beriman harus mentaati Rasul. Mentaati Rasul yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mentaati Rasul itu berarti telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul itu ialah mengikuti hadis. Ialah mengikuti hadis atau sunnahnya yang telah datang darinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang telah didatangkan Rasul kepadamu, maka ambillah dia. Dan apa-apa yang dilarang Rasul, maka janganlah engkau kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 7. Dengan demikian, maka tiap-tiap umat Islam berkewajiban menerima. Umat Islam berkewajiban menerima dan mengikuti apa-apa yang telah dinukilkan atau diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perkataan lain, umat Islam wajib menerima. Umat Islam wajib menerima, mencontoh hadis Nabi, baik hadis qauli, hadis fi'li maupun takriri. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa umat Islam wajib menerima dan meyakini. Jadi umat Islam wajib menerima dan meyakini hadis Rasul sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quranul Karim.
Demikian ditablikkan atau disampaikan dengan tema kewajiban umat Islam pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.